pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haryadi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang quantum learning. Quantum learning merupakan metode pendekatan belajar yang dimana bertumpu dari metode Freire dan Lozanov. Quantum learning mengutamakan percepatan belajar dengan cara partisipatori peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri, dan gaya belajar dengan mengacu pada otak kanan dan otak kiri menjadi ciri khas quantum learning. Nah, ternyata quantum learning ini mempunyai beberapa karakteristik yang dimana dalam setiap pembelajarannya diterapkan. Yang pertama, menciptakan suasana yang menggairahkan. Kedua, perencanaan yang dinamis. Dan yang ketiga, pemberdayaan landasan belajar yang kukuh. Dan yang keempat, itu ada penataan lingkungan belajar. Dan yang kelima, itu ada pemberdayaan keterampilan belajar. Nah, kawan-kawan, ternyata quantum learning ini selain mempunyai karakteristik juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan quantum learning itu. Ada beberapa kelebihan quantum learning. Yang pertama, pembelajaran quantum membiasakan siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya sehingga siswa dapat menciptakan satu produk yang kreatif yang dapat bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Contohnya itu ketika di kelas, guru terbiasa mengajar siswa untuk selalu berpikir kreatif untuk menemukan hal yang baru. Dan yang kedua itu ada dalam pembelajaran kuantum, emosi. Ternyata emosi ini sangat diperlukan untuk menciptakan motivasi belajar yang tinggi. Motivasi yang tinggi dapat menambah kepercayaan diri siswa sehingga siswa tidak ragu dan malu serta mau mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dan yang ketiga, pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Jadi guru itu bukan hanya menjelaskan tetapi menanamkan dalam diri siswa. Dan yang keempat, pembelajaran kuantum sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran yang taraf keberhasilannya tinggi, di mana mempunyai contoh seperti penggunaan musik klasik akan merangsang pemberdayaan daya tangkap siswa sehingga mudah dalam memahami materi yang diberikan. Dan yang kelima itu ada pembelajaran kuantum sangat menentukan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat. Contohnya itu seperti guru memberikan konsep-konsep dengan contoh yang nyata, bukan hayalan. Dan yang keenam itu ada pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis dan keterampilan dalam hidup. 7. Ada pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai pembagian penting proses pembelajaran. Jadi seorang guru bukan hanya menyampaikan materi tetapi juga menanamkan karakter yang harus dimiliki siswa. Dan 8 itu ada pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan melakukan aktivitas yang diminatinya. Kekurangan quantum learning, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, selain mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, membutuhkan pengalaman yang nyata karena quantum learning ini menuntut guru untuk kreatif dan menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan, sehingga diperlukan pengalaman yang matang untuk dapat menciptakan situasi yang di atas. Kedua, waktu yang cukup lama untuk menemukan motivasi dalam belajar karena quantum learning menggunakan metode pemberian sugesti sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan karakter yang diharapkan. Dan yang ketiga, kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa karena setiap siswa memiliki keterampilan yang berbeda-beda sehingga untuk mengidentifikasi keterampilan setiap siswa itu memerlukan proses yang tidak mudah, yaitu dengan mengamati perilaku dan minat setiap siswa. Dan yang keempat itu memerlukan dan menuntut keahlian dan keterampilan guru. Karena quantum learning menuntut guru untuk kreatif dan menjadikan kegiatan belajar mengajar yang lebih menyenangkan sehingga diperlukan keahlian dan keterampilan guru untuk menciptakan situasi yang di atas. Kelima itu memerlukan proses perencanaan dan persiapan pelajaran yang cukup matang dan terencana dengan cara yang lebih baik. Karena quantum learning ini harus bisa menjadikan kegiatan belajar menyenangkan sehingga persiapan yang matang akan membuat terlaksananya kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang keenam itu adanya keterbatasan sumber belajar, alat belajar dan menuntut situasi dalam kondisi karena dengan keterbatasan sarana prasarana akan menghambat terlaksananya kegiatan tersebut dan hasilnya kegiatan belajar mengajar akan berjalan kurang efektif.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan tentang quantum learning, baik itu dari definisi serta kelebihan dan kekurangannya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.